Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Proliza Sativa Kurnia Amda dengan NPM 2208260237 dari kelas C akan menjelaskan mind map mengenai gangguan tidur. Nah, apa itu gangguan tidur? Gangguan tidur adalah suatu gangguan yang dialami pada saat tidur, baik itu saat memulai tidur, saat dia terbangun saat tidur, atau dia mengalami mimpi buruk, atau dia mengalami sleep paralysis. Nah, gangguan tidur dari mind map yang saya buat ini terbagi menjadi tiga, yaitu pertama ada insomnia. Insomnia merupakan kesulitan memulai tidur atau mempertahankan tidur atau bangun terlalu dini yang menyebabkan gangguan fungsi pada siang hari yang akan dialami oleh pasien. Nah, etiologi dan faktor resikonya itu meliputi pertama ada faktor medis. Faktor medis ini seperti pasien memiliki penyakit kronis atau memiliki penyakit GERD, hipertiroidism ataupun penyakit gagal jantung. Dan ada juga faktor gaya hidup yaitu seperti mengkonsumsi kafein, alkohol, micin, juga mungkin pasien memiliki riwayat itu kerja dengan shift pada malam hari ataupun pasien baru saja mengalami jet lag karena bepergian keluar kota ataupun keluar negeri. Nah, untuk tata laksana farmako yang dapat dilakukan pada pasien itu bisa memberikan golongan non-benzodiazepin seperti zolpidem atau esopiclone, atau bisa juga diberikan golongan benzodiazepin seperti diazepam, alprazolam, dan bisa juga diberikan kortikosteroid seperti methylprednisolone atau metilprednisolone. Lalu, untuk tata laksana non-farmakopasien itu bisa diberikan CBT atau terapi perilaku kognitif itu merupakan gold standar dari insomnia. Jadi, pasien juga bisa diberikan edukasi sleep hygiene seperti melakukan kegiatan-kegiatan sebelum tidur yang memang dilakukan secara rutin seperti kamar mandi untuk mensikat gigi, cuci muka, lalu melakukan aktivitas skincare, dan juga mengganti baju menjadi baju tidur atau menetapkan jam tidur yang selalu sama di setiap harinya. Nah, yang kedua itu ada parasomnia. Jadi parasomnia ini perilaku pengalaman atau yang tidak diinginkannya yang terjadi selama tidur, seperti transisi tidur bangun atau saat terbangun dari tidur. Nah, parasomnia ini sendiri terbagi menjadi tiga, ada parasomnia NREM. Nah, parasomnia NREM ini atau tidur gelombangnya ini yang lambat. Itu bisa ada lagi terbagi menjadi sleepwalking atau somnambulisme dan sleep terror. Nah, ada juga parasomnia REM, di mana REM Sleep Behavior Disorder atau RBD, sering disebut RBD, ini nih biasa disebabkan karena idiopatik atau terkait penyakit neurodegeneratif seperti Parkinson, Lewy body demensia, atau karena mengkonsumsi obat-obatan SSRI. Nah, ada juga yang terakhir itu ada nightmare disorder. Ini bisa disebabkan karena riwayat penyakit seperti PTSD, stres, ansietas, dan juga efek samping dari obat seperti obat SSRI. Nah, apa tata laksana non farmako yang kita lakukan? Itu biasanya psikoterapi. Nah, psikoterapi ini terapi untuk mengendalikan atau eh, hal yang sering terjadi kepada pasien seperti sering mimpi buruk atau pasien ini sering terbangun-bangun saat tidur. Nah, bisa juga kita pastikan kepada pasien atau kepada keluarga pasien untuk menjaga keamanan lingkungan pasien seperti kunci jendela atau menyingkirkan benda-benda tajam yang berada di sekitar tempat tidur pasien atau saat pasien tidur. Nah, untuk tata laksana farmakonya itu untuk RBD sendiri itu biasanya diberikan clonazepam golongan benzodiazepin atau bisa juga diberikan golongan alpha blocker dan juga diberikan melatonin untuk pasien ini membantu pasien ini tidur. Nah, sementara untuk nightmare disorder itu bisa diberikan prazosin golongan alpha blocker. Nah, yang terakhir itu ada hipersomnia. Nah, hipersomnia ini sendiri eh, pasien ini mengalami rasa kantuk yang berlebihan di siang hari karena biasanya pada saat malam hari pasiennya ini sulit untuk tidur atau sulit untuk memulai tidur ataupun sering terbangun-bangun saat tidur atau bisa juga terjadi karena bisa jadi dia tetap
ngantuk yang berlebihan di siang hari, padahal tidur malamnya ini sudah cukup. Nah, penyebabnya ini dia ada gangguan primer dan juga gangguan sekunder. Nah, gangguan primernya ini bisa karena narkolepsi atau karena gangguan kronis akibat defisiensi hipokretin atau oreksin. Terus bisa juga eh, karena ada riwayat EDS atau katapleksi atau kelemahan otot mendadak, atau bisa juga karena pasien memiliki halusinasi. Bisa juga karena ada idiopatik, bisa disebabkan idiopatik karena katapleksi ataupun gangguan tidur yang sulit bangun. Dan untuk gangguan sekunder itu biasa ada sleep apnea, di mana gangguan pernafasan saat tidur seperti mengorok yang menyebabkan kualitas tidur ini menurun. Atau bisa juga kondisi medis seperti gangguan tiroid atau gagal ginjal ataupun gagal hati atau penyakit hati. Bisa juga karena gangguan psikiatri seperti depresi. Nah, untuk laksana non farmako yang dapat dilakukan itu sama seperti insomnia, itu bisa melakukan sleep hygiene, di mana pasien ini melakukan aktivitas rutin dilakukan pada saat sebelum tidur seperti mengganti baju tidur menjadi piyama, menetapkan jam rutin untuk tidur atau melakukan kegiatan seperti skincarean, sikat gigi sebelum tidur. Dan untuk eh, pada pasien farmakologi itu juga bisa diberikan stimulan sistem saraf pusat seperti modafinil, armodafinil. Nah, ini merupakan first line untuk pasien yang mengalami narkolepsi ataupun sleep apnea yang resisten terhadap CPAP. Nah, CPAP ini juga sering dilakukan pada pasien yang sleep apnea, yaitu continuous positive airway pressure. Jadi pasien ini nanti digunakan seperti cap eh, di kepala dan juga selang pada mulutnya sehingga memudahkan sirkulasi udara pada pasien saat tidur, sehingga pasien ini memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Nah, tapi kalau misalnya dia tadi udah resistensi pada saat CPAP, itu bisa digunakan stimulan sistem saraf pusat atau antidepresan, bisa juga menggunakan SIREM. Baik, mungkin demikian yang dapat saya presentasikan mengenai gangguan tidur, yaitu insomnia, parasomnia, dan hipersomnia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.